Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Salma Rasika dari kelas 76 Prodi PGSD dengan NIM 23140718. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling pendidikan. Yang pertama ada pengertian bimbingan. Bimbingan itu guidance. Guidance itu seperti mengelola, menyetir, memandu, atau mengarahkan. Dan adapun pengertian bimbingan menurut Miller adalah bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan ada juga pengertian bimbingan menurut Sukardi adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematik oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua ada pengertian counseling. Pengertian counseling itu dalam bahasa Inggris to counsel, to give advice. Itu memberi saran atau memberi nasihat. Menurut Winkel, pengertian counseling adalah pemberian saran dan nasihat atau pemberian anjuran dalam pembicaraan ataupun bertukar pikiran. Menurut Sukardi, pengertian konseling adalah bantuan yang diberikan pada klien dalam memecahkan masalah kehidupan dan dengan wawancara face to face atau menggunakan media lainnya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga ada pengertian bimbingan konseling, yaitu proses pemberian bantuan kepada siswa, individu, atau kelompok yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memecahkan masalah klien agar mereka dapat memahami dirinya, dapat menentukan pilihan, dan dapat menyesuaikan diri sesuai kebutuhan. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir, dan masa depan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti di sekolah, keluarga, atau di tempat kerja. Yang ketiga, ada mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Yang keempat, ada mengatasi hambatan atau kesulitan yang dialami. Selanjutnya ada tujuan BK terkait aspek akademik. Yang pertama, memiliki kesadaran untuk belajar dan memahami hambatan. Yang kedua, sadar untuk menjalani proses belajar dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki teknik belajar yang efektif seperti membaca buku atau mempersiapkan ujian. Yang kelima, memiliki keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan. Yang keenam, memiliki kesiapan mental dan kemampuan menghadapi ujian. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada pemahaman, seperti membantu konseli untuk memahami diri dan lingkungannya seperti di pendidikan, pekerjaannya, atau norma-norma. Yang kedua ada preventif. Preventif itu pencegahan. Konselor mengantisipasi dan membentengi siswa agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Yang ketiga ada pengembangan, seperti pengembangan potensi atau pemberian arahan. Yang keempat, ada penyembuhan, seperti membantu konseli keluar dari masalah dan bertahap ke arah yang lebih baik. Yang kelima, ada penyaluran, seperti memilih jurusan, aktivitas, atau ekstrakurikuler. Yang keenam, ada adaptasi. Adaptasi itu membantu konseli menyesuaikan diri dengan tingkat baru, atau naik pangkat, atau juga bisa membantu guru atau kepala sekolah untuk memberikan program yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketujuh ada perbaikan, seperti improvement dan development. Yang kedelapan ada fasilitasi, seperti memberikan akses untuk sharing terkait problematika. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu good defense, atau bertahan pada kondisi dan pemikiran yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.